Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'. Alhamdulillah senang sekali di hari ini kita bertemu lagi di hari yang ke-18 di edisi Ramadan ke-18, dan telah hadir bersama kita Ustadz Kamaluddin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tausiah dengan tema Ramadan untuk kesehatan fisik dan mental. Tanpa berlama-lama, mungkin bisa langsung kita simak saja tausiah dari beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina bil khairat, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sumu tasihhu.
Wa qala fi riwayatin ukhra as-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal ila akhir hadis. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini di hari yang ke-18 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dan kewajiban kita, yakni yang utama kita pada saat ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman nanti. Para saimin dan saimat, pemirsa HIS-TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema tentang puasa Ramadan untuk kesehatan fisik dan mental. Tema ini begitu bagus karena memang sejatinya tujuan atau hikmah dari berpuasa itu adalah untuk mensehatkan tubuh manusia dan untuk menyegarkan dan mensehatkan mental atau rohani seseorang. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Kenapa demikian? Karena kalau kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW, sirah Nabi kita, bahwasanya Nabi kita itu jarang sakit atau bahasa kitanya jarang garing. Jadi sakitnya Rasulullah itu yang berat itu sakit yang membawa kewafatan beliau. Sehingga ada orang pernah bertanya kepada Rasulullah, apa rahasia kesehatan sidin? Apa rahasianya sidin yang kada garing? Atau bahasa kitanya pit taruh sidin nih. Padahal kesibukan Rasulullah itu luar biasa. Beliau menjawab, kata beliau, nahnu qaumun la naqulu hatta naju'a wa naqulu wa la nashba'u kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah sekelompok manusia, maksudnya para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti beliau adalah sekelompok manusia, kami tidak makan kecuali kami sudah lapar. Nah, jadi lapar baru makan. Kalau kita ini kan kalau sudah jam makan sampai, lapar kada lapar makan. Nah, jam makan sudah sampai, misalnya makan siang sampai udah makan, waktu kada bulan puasa. Nanti waktu makan sore atau makan malam sampai jamnya makan, lapar tidak lapar makan. Kalau Rasulullah itu tidak makan kecuali sudah lapar. Nah, ini kan nanti kita akan berhubungan dengan puasa. Dan kami ketika kami makan, kami tidak sampai kenyang, kami sudah berhenti. Nah, ini rahasia kesehatan Rasulullah. Kalau kita kan kalau sudah makan, kalau masih parut muat haja lagi, bahasa kita kampung bisa kandangan ini makan terus apa ada, apalagi masih ada. Nah, jadi kalau Rasulullah itu makan kada sampai kenyang. Dan ini berkaitan dengan puasa Rasulullah SAW. Jadi itu satu gambaran bahwa Rasulullah itu perut beliau ini jarang penuh dengan makanan, jarang hibak makan makanan. Dan ini makanya di dalam dunia kesehatan ada istilah, sebagian hadis, namun ini bukan hadis, namun istilah dalam kesehatan, al-ma'idatu baitud da wal himyatu ra'sud dawa. Al-ma'idah, paparutan ini adalah sarangnya penyakit. Jadi maksudnya paparutan yang masuk makanan ke dalam tubuh kita, ini sarangnya penyakit. Nah, jadi karena kita banyak yang dimakan lalu tumbuh penyakit. Nah, sumbernya penyakit, dunia kesehatan itu mengakuinya. Kemudian wal himyatu ra'sud dawa, dan pantangan itu adalah pengobatan yang nomor 1. Jadi orang berobat yang pertama menjauhi pantangan.
Kalau orang berobat pantangan dimakan itu percuma. Nah, itu salah satu istilah dalam kesehatan tibbun nabawi, dunia kesehatan Nabi kita. Pemirsa HISCP, para saimin dan saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kaitannya masalah berpuasa ini, Rasulullah menyuruh kita sering berpuasa, bukan cuma di bulan Ramadan saja, itu disuruh ditambah di puasa sunnah yang lainnya, Senin Kamis, puasa di tengah bulan, puasa 3 hari, kemudian puasa Daud dan lain sebagainya. Ini tujuannya untuk mensihatkan tubuh kita, supaya tubuh kita jangan terlalu sering bekerja makanan di dalam tubuh kita. Jadi sering, makanya kalau Rasul itu mengajarkan kepada kita puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa, begitu seterusnya sampai setahunan. Kemudian ada bimbingan dari Rasulullah SAW. Jadi tujuan kita berpuasa itu jelas adalah untuk kesehatan tubuh kita. Makanya kalau kita dalam setahun ada 12 bulan, cuma 1 bulan saja dalam setahun itu kita disuruh berpuasa. Artinya di siang hari kita tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh kita. Namun waktu malam hari boleh. Namun Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya bagi orang yang berpuasa, kita yang berpuasa ini waktu buka atau waktu malam tuh jangan balas dendam lah. Nah, ini kada bermanfaat puasanya. Contoh misalnya kalau kita waktu buka ada kolak, ada ini, ada itu, buka. Jadi waktu buka itu hibak. Nah, ini puasanya kurang maksimal manfaatnya. Jadi maksud puasa itu waktu berbuka sedang, waktu sahur sedang. Ini untuk supaya tubuh kita sehat. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita waktu berbuka itu dengan kurma. Misalnya 3 biji atau 5 atau 7 biji atau sekurang-kurangnya 1 biji dengan air putih. Kemudian Rasulullah itu pernah makan buka dengan nasi. Jadi Rasulullah itu kalau kita kan buka dulu kayaknya hanya disambung nasi. Rasulullah kada pernah makan nasi. Jadi Rasulullah begitu makan kurma itu sudah buka. Rasulullah kemudian salat tarawih seterusnya. Jadi kalau kita sudah buka kurma, salat maghrib, habis salat maghrib baru kita menyambung mencari nasi. Ya, nah kita orang kita Indonesia lah seperti itu. Jadi Rasulullah tidak pernah makan nasi. Jadi jangan sampai bahwasanya Rasulullah itu bukan dulu hanya makan nasi, karena Rasulullah tidak pernah seperti itu. Jangan salah anggapan. Rasulullah itu buka dengan kurma saja, bukan dengan makan nasi. Nah, jadi waktu berbuka Rasulullah sudah mengajarkan jangan terlalu banyak. Ini kan tujuannya supaya kesehatan. Ini sudah diakui oleh dunia kedokteran bahwa cara puasa Rasulullah seperti itu ada cara yang paling benar untuk membuat tubuh sehat. Ini sudah diakui dan sudah diteliti dan dibuktikan. Kemudian waktu sahur pun Rasulullah tidak terlalu berbanyak-banyak juga makan kurma lagi Rasulullah atau roti. Jadi waktu buka tidak terlalu banyak, tidak berlebihan, waktu sahur pun tidak berlebihan. Ini cara Rasulullah berpuasa supaya kita mendapatkan tubuh yang sehat. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk kesehatan minta rohani kita nih. Jadi puasa itu tujuannya untuk mensehatkan tubuh dan untuk membentuk kepribadian kita supaya kita lebih sabar, lebih menjauhi yang dilarang oleh Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan sepangga di mukadimah tadi. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai, tapi perisainya tamengnya tidak terlihat. Junnatun. Ini bahasa Arab junnatun, karena junnatun ini kalau tidak dibarisi ada 3. Junnatun perisai yang tak terlihat, jannatun surga dengan jim fathah, jinnatun artinya jin. Jadi kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jin dan nun itu sesuatu yang tidak terlihat, gaib. Junnatun perisai tidak terlihat, jannatun surga yang belum kita lihat, jinnatun jin. Jadi sesuatu yang tidak terlihat. Jadi perisai orang puasa itu tidak kelihatan. Perisai dari apa? Dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang puasa, malingnya lagi puasa tuh jangan malingnya. Kadang mungkin maling itu puasa. Orang waktu puasa, ketika akan mengerjakan maksiat, dia pasti berpikir, percuma aku puasa, aku mau nyuntan, percuma aku puasa, maksiat seperti ini. Jadi puasa itu sebagai benteng, sebagai pengarem, benteng yang tidak terlihat daripada perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sambungan hadis dijelaskan oleh Rasulullah, fala yarfuth wala yajha.
janganlah berkata yang jorok, jangan berkata yang kotor waktu puasa. Jadi orang puasa tuh jangan, bahasa kitanya jangan ini nang porno-porno nang dipandir nih, jangan bagus-bagus saja. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan, karena orang puasa tuh sudah mulai untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena orang yang berpuasa ini disayangi, didekati oleh malaikat. Nah, jadi jangan berkata yang jorok, yang porno, kemudian jangan membodohi orang atau jangan berbuat sesuatu yang tidak bagus, wala yajhal, jangan kada masuk akal, jangan macam-macam lah, jangan yang aneh-aneh waktu puasa. Kemudian wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul ini shaimun marrataini. Ujian Nabi, jika seandainya ada seorang memancing kita, kan orang kita waktu puasa ini banyak orang memancing-mancing kemarahan kita, ya lah itu ujian waktu puasa, ada aja kawan-kawan hendak supaya kita sarik lah. Atau misalnya menyumpahi kita, itu kan memancing-mancing arahnya, atau bahasa memprovokasi kita supaya kita keluar amarah. Nah, hendaklah kita berkata ini shaimun, aku puasa, aku ada hendak apa hari ini. Nah, jadi boleh kita berpandir mengeluarkan kalimat aku hari ini puasa. Kemudian kata Nabi walladzi nafsi biyadihi la khalumu fa fi shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Dan demi Allah, demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, sungguh bau mulut. Nah, tadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak harum misik kasturi. Jadi orang yang berpuasa itu sebenarnya di sisi Allah atau di kalangan malaikat tuh harum benar. Kalau kita ya memang tahu beritaan orang berpuasa, mungkin sudah lihat pukul 23 sore kan, bau mulut tuh sudah kaciuman benar. Nah, itu makanya makruh bersikat gigi sesudah tengah hari. Jadi bau mulut tuh biarkan aja, karena itu disukai oleh malaikat. Walaupun bagi kita ya kada suka. Makanya orang berpuasa ini jangan terlalu sering, kalau kada ada perlu berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasilah dengan Allah, membaca Quran, baca zikir. Jadi aku ngalih jar berbau muntong orang. Nah, itu ngaranya kan bakalan kada bermanfaat, kan pandiran beneran ngerompi waktu puasa. Nah, untung bau jeruk bersikat gigi menggawe makruh. Hendak supaya nyaman kawan berpandir ini waktu puasa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi biarkan saja bau mulut itu kalau sudah setengah hari jangan bersikat gigi. Karena malaikat tuh suka. Sebenarnya kita kadang melihat, cakanya kita melihat malaikat berbarakah, makin ditambahi berbau kira-kira lah. Nah, jadi bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum daripada minyak harum kasturi. Kemudian Allah berfirman dalam hadits qudsi, ujar Allah, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu li ajli. Orang puasa ini meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya karena perintah aku. Wasiyamuli, dan puasa itu untukku. Jadi puasa ini ibadah nang kada kalihatan. Apalagi puasa sunat, kalau puasa Ramadan tahu berita nang tegal 1 Ramadan ya lah sampai kita hari ini. Kalau orang berpuasa itu kada tahu apakah ini puasa kada. Jadi ibadah puasa ini untuk Allah, karena kada tahu. Asal jangan berpada aja kalau kita puasa sunat orang kada tahu. Kawan makan kita berparak juga, cuma kita kada sempat makan. Nah, jadi ini puasa ini kata Allah, li bagiku wa ana ajizibi, dan akulah nang membalas. Jadi pahala puasa ini kada ada takarannya. Kalau ibadah yang lain ada derajat-derajatnya. Untuk puasa Allah nang akan mengganjarnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan nang pasti satu kebaikan itu balas 10. Nah, jadi kemudian kita ringkaskan saja bahwasanya puasa ini untuk membentuk kesehatan fisik dan mental kita dengan cara menjalankan puasa dengan mematuhi kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Artinya biasa kitanya puasa bujur-bujur. Amun hendak dapat sehat fisik, kesehatan fisik dan mental, rohani yang bagus, berpuasalah menurut aturan. Artinya yang sah batalnya itu diperhatikan, yang membatalkan puasanya dihindari, dan apa-apa yang diridhoi Allah dan menambah pahala puasa kita kerjakan. Dan belajarlah kita menahan amarah ketika berpuasa, menahan sabar emosi, karena memang itu sudah sunatullah, orang yang berpuasa itu akan dipancing amarahnya oleh orang lain. Nah, ini sudah dari dulu sampai sekarang orang yang berpuasa kadang-kadang lebih sensitif daripada orang yang kada berpuasa. Jadi lebih mudah terpancing. Oleh karenanya sesuai petunjuk Rasulullah tadi, fala yarfuth wala yajhal, janganlah kita terpancing dengan pancingan-pancingan orang sehingga kita membuat kita amarah kita keluar, sehingga dapat menyebabkan pahala kita berkurang ketika berpuasa. Mudah-mudahan dengan penjelasan kita yang singkat ini tentang manfaat puasa untuk kesehatan fisik kita,
kemudian dan untuk kesehatan minta rohani kita dengan mematuhi dan menuruti atau ittiba dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada manfaatnya bagi kita. Demikian penjelasan kita, penyembahan kita pada sore hari ini tentang puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian pian berataan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Dari apa yang pian sampaikan tadi ulun ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Salah satunya adakah kiat-kiat supaya kita berpuasa itu sehat dan fit Pak Ustadz? Ya. Satu-satu kah? Satu aja kah? Satu-satu Ya. Ya baik. Memang ada seperti yang kita jelaskan pertama tadi, di sisi pertama ada kiat-kiat supaya kita fit itu ya memang kita menuruti mencontoh seperti apa puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalnya puasa itu supaya tidak capek, tidak lelah, kada begawian, kada itu kan yang lain. Jadi seperti yang dicontohkan ketika sahur itu jangan terlalu banyak makan. Nah, kemudian nanti ketika waktu malam sejak keseluruhan jangan terlalu berlebihan memakan makanan dan minuman karena menyebabkan besok siang akan terasa capeknya. Jadi waktu malam itu sekadarnya saja. Kemudian waktu berbuka itu pun jangan terlalu banyak. Karena kalau tidak percaya cobakan saja kalau kita sahur itu terlalu banyak, kemudian waktu buka kita terlalu banyak makan, seterusnya setelah malam ada lagi yang dimakan lainnya, puasa selanjutnya kita akan lebih lelah, lebih capek, lebih lemah daripada hari-hari sebelumnya karena kita tidak mencontoh puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berpuasalah dengan sesederhana mungkin, jangan terlalu berlebihan. Kan kita waktu bulan puasa ini makanan warna-warni lah, apalagi ibu-ibu di pasar mau beli ini beli itu ya memang kalau dibeli kita kada perlu dimakan semuanya juga, yang penting supaya fit tubuh kita ini fit sehat waktu ketika berpuasa. Nah memang ada anjuran Rasulullah, di antaranya waktu malam itu minum banyak air putih, atau kalau di zaman Rasulullah misalnya disuruh air zam-zam supaya menguatkan tubuh, atau makan kurma itu kan untuk membantu tubuh supaya tetap fit juga waktu ketika kita siang berpuasa. Kemudian ada untuk kesehatan, kemudian barangkali ada yang lain yang kita jelaskan. Itulah cara kiat-kiat atau cara supaya kita fit sehat waktu ketika berpuasa. Untuk lebih jelasnya barang kita bertanya kepada ahli kesehatan tentang hal tersebut. Untuk yang kita jelaskan itu mencontoh kepada puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Berikutnya Pak Ustadz, bagaimana caranya puasa Rasulullah supaya bisa menjadikan fisik dan mental kita itu sehat Pak Ustadz? Nah ini memang pertanyaan bagus. Seperti yang kita jelaskan pada sisi pertama tadi, ada puasa nanti akan kita sebutkan, terceritakan salah satu contoh atau studi kasus tentang orang yang pernah sakit namun melaksanakan puasa. Dalam hal ini puasa Daud. Tidak terlepas puasa Ramadan, artinya secara umum puasa. Ini puasa yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kesehatan fisik dan mental ya jelas kita wajib melaksanakan puasa Ramadan, itu yang pertama. Namun ditambah lagi kita sering itu utama dalam 12 bulan, 1 bulan kita berpuasa untuk kesehatan tubuh kita. Namun lebih baiknya kita untuk kesehatan secara maksimal itu mencontoh puasa sunat atau mengamalkan puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa 3 hari di tengah bulan, puasa hari bid namanya. Dan kemudian kita teruskan puasa Daud, sehari puasa, besok tidak puasa lagi dan seterusnya. Namun kita akan mencontohkan orang yang pernah sakit penyakit ini, orang kita Kabupaten Sulawesi Selatan pernah testimoni kepada kita lah tentang puasa Daud nih. Artinya ini hikmah puasa secara umum untuk kesehatan tubuh dan mental. Ujar sidin aku gurunya dulu penyakit asam urat wan kolesterol itu luar biasa sampai kada kau berjalan. Asam urat ini kan. Lalu pernah mendengar acara sama guru karena memang beliau ini sering orangnya rajin datang ke majelis-majelis taklim. Orangnya sudah umur 70 lebih. Masih hidup sekarang. Masih hidup laki-laki. Beliau cerita atau testimoni kepada kita tentang kelebihan puasa Daud. Dalam ini puasa secara keseluruhan lah, termasuk puasa Ramadan.
puasa Daud, puasa namun beliau dulu mengamalkan puasa Senin Kemis. Kenapa jadi puasa Senin Kemis? Supaya nanti ketika mengamalkan puasa Daud yang bahalat puasa karena kan kita kayaknya tahun 4 pas hari Senin kada puasa. Nah, jadi kalau sudah pernah mengamalkan puasa Senin Kamis, walaupun nanti pas hari Senin kada puasa tetap dapat fadilat pahala puasa Senin karena pernah mengamalkan. Jadi kalau hendak mengamalkan puasa Nabi Daud, amalkan dulu puasa Senin Kamis. Nah, jadi karena waktu kita melaksanakan mengamalkan puasa Nabi Daud, karena kita pasti akan bertemu dengan puasa hari Senin kada puasa atau hari Kamis kada puasa. Namun kita ditulis oleh malaikat tetap dapat pahala puasa Senin Kamis karena pernah mengamalkan puasa Senin Kamis. Itu namanya orang cerdas. Nah, jadi jangan langsung mengamalkan puasa Nabi Daud. Nah, jadi puasa Senin Kamis pas kada puasa karena kada pernah mengamalkan puasa Senin Kamis sebelumnya kada dapat pahala. Tapi orang cerdas itu biasanya orang cerdas dalam agama ini beramal sedikit cuma dapat pahala banyak. Nah, jadi beliau ini ya termasuk sejarah. Beliau mengamalkan Senin Kamis itu beberapa waktu. Kemudian ujar Sidin, aku karena asam urat dan kolesterol. Diamalkan oleh Sidin. Cuma kada satu mat lah biasa kita nyadang kada sebulan 2 bulan. Beliau itu kurang lebih setahun mengamalkan puasa Nabi Daud tuh. Sudah dinyatakan dokter tuh kada ada lagi asam urat normal dan beliau sampai sekarang berjalan tuh lancar gagah dan kada minum obat apa lagi selain puasa Nabi Daud yang bahalat sehari itu mengamalkan puasa Daud. Jadi sini puasa Nabi Daud itu memang efektif untuk menyembuhkan asam urat dan kolesterol karena makanan kada banyak lagi menyebabkan itu. Nah, jadi sini aku ringkas nyaman karena puasa rancak puasa lah hari ini puasa esok ada puasa kan esoknya puasa. Jadi sih sampai saat ini alhamdulillah aku sehat benar sih alhamdulillah. Umur beliau lebih 70 tahun. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Kita kada sebutkan nama cuma orang kita kandangan sendiri beliau mengamalkan puasa Nabi Daud sekarang sudah lebih 4 tahun jadi mengamalkan puasa Nabi Daud. Dan di kandang ini ada juga bibinian yang mengamalkan puasa Nabi Daud ini. Pernah juga cerita pada kita karena penyakit alhamdulillah sembuh karena mengamalkan puasa Nabi Daud. Dan ini maksudnya secara umum kehebatan atau kelebihan melaksanakan puasa untuk kesehatan fisik. Lebih lagi memang orang berpuasa untuk kesehatan mental karena orang yang berpuasa akan lebih jernih berpikir dan lebih merasa lebih sensitif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, amin Guru. Tadi luar biasa Guru menjelaskan ada 2 bukti contoh hidup dari puasa ini. Jadi puasa itu tak hanya sebagian daripada ibadah, ada beragam manfaat puasa untuk kesehatan fisik dan mental. Dan itu termasuk dalam anjuran Rasulullah di mana pola hidup beliau semasa hidup itu jarang sakit. Nah, dari ulun cari-cari di internet juga di sini ada beberapa ulasan. Di antaranya puasa itu dapat mengontrol kadar gula darah. Tapi perlu diperhatikan untuk apabila buka puasa nanti jangan makan nasinya jangan seadanya saja, sederhana saja. Terus juga untuk menurunkan berat badan. Terus menurunkan kadar kolesterol dalam darah seperti yang disampaikan Guru tadi, menurunkan tingkat stres, melawan peradangan dan juga meningkatkan produksi hormon baik. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.